Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan siapkan. Siap. Hormat, tegak, berjalan menuju kami. Baik anak-anak semuanya, pada pagi hari ini bagaimana kabarnya, sehat? Sehat saja. Baik, Bapak cek dulu kehadiran anak-anak semuanya. Nanti yang Bapak sebutkan namanya mohon dijawab dengan mengucapkan hadir Pak. Ya. Fajar, Muhammad Iqbal, Yafri Sanjaya. Semuanya hadir ya? Ya, hadir semuanya ya. Jadi, baik. Sebelum memulai pelajaran kita, untuk lebih semangatnya, mari kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semuanya lihat nanti set lagu Indonesia Raya yang Bapak tayang di depan. Ya, kita ikuti sama-sama. Nah, sama-sama ya. Oke. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi anakku. Selamat pagi muridku. Apa kabar hari ini? Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan ya. Ya, kita lebih semangatnya. Baik, ya. Untuk selanjutnya kita melakukan kegiatan literasi dulu. Semuanya membaca dulu ya. Akan baca dulu. Ya. Kami baca dulu. Nah, sudah ya. Nah, silakan disimpan itu dulu. Ya. Jadi kita simpan dulu, letakkan saja di atas mejanya. Sekarang adalah musim apa? Kalian tahu sekarang? Musim hujan ya. Jadi itu namanya perubahan cuaca. Jadi pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan kita itu ada musim hujan, ya, kadang musim panas. Jadi saat ini adalah musim hujan. Jadi kalau musim hujan, biasanya kalian itu ada yang hobinya bermain ketika hari hujan. Misalnya mandi-mandi dengan air hujan ya. Tapi kalian tahu nanti akibat dari dari hujan-hujan itu, ya. Bisa sakit, kena flu dan demam, ya. Nah, kita akan belajar namanya yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajarannya pembelajaran 2 dengan muatan mata pelajaran ada bahasa Indonesia dan PPKN. Ada namanya alur pembelajaran, ya. Alur pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 2. Peserta didik mengamati video tentang pengaruh perubahan cuaca. Dan guru bersama peserta didik berdoa untuk menutup pembelajaran. Jadi alur pembelajaran kita ada 9 buah, ya. Kemudian selanjutnya rencana penilaian pembelajaran. Jadi ada rencana penilaian pembelajaran. Yang pertama ada penilaian sikap spiritual, kemudian penilaian sikap sosial, penilaian pengetahuan, soal evaluasi pembelajaran, dan penilaian keterampilan. Kemudian kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa yang kita pelajari nanti tentu ada tujuan kita. Dari materi-materi yang kita pelajari nanti ada tujuannya. Nah, ada tujuannya 6 buah ya. Nah, yang pertama, dengan mengamati video tentang pengaruh perubahan cuaca, peserta didik dapat menganalisis informasi pengaruh perubahan cuaca dengan benar. 6. Dengan penugasan peserta didik dapat mempresentasikan bentuk-bentuk kepersatuan.
Nah, ya, keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Berkaitan dengan pelajaran kita hari ini tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Jadi Bapak ada 2 video pembelajaran. Nanti kalian amati video itu, kalian lihat, ya, kalian dengarkan apa yang disampaikannya. Ya, kalian amati itu, dengarkan apa yang disampaikannya. Nanti kita akan melakukan tanya jawab. Mungkin ada yang akan bertanya nanti. Kita lihat video pembelajarannya. Nah, yang pertama, apalagi sekarang kita ke pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, cuaca panas dapat mengeringkan pakaian, membantu mengurangi kerupuk dalam mengeringkan kerupuk. Makanan atau minuman yang dikonsumsi biasanya yang sudah segar agar tubuh kita tidak kekurangan cairan karena cuaca panas. Keempat, saat musim hujan biasanya kita bermain di dalam rumah bersama keluarga. Makanan atau minuman yang dibutuhkan adalah makanan dan minuman yang hangat. Pakaian yang digunakan biasanya adalah pakaian yang tebal. Kemudian kita lihat, ya, silakan amati video kedua. Sikap bersatu dan manfaat bersatu. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan membuat bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Teman-teman di kelasmu tentunya berasal dari berbagai suku bangsa yang berbeda. Keberagaman suku yang berbeda tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi, saling membantu, dan saling menghargai. Toleransi adalah sikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Adapun manfaat bersatu adalah 1. Terciptanya kehidupan yang rukun. 2. Dapat menghargai perbedaan. 3. Berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan sikap kerjasama. Yang kelima, membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Yang keenam, meningkatkan semangat persatuan. Nah, dari video yang 2 itu yang sudah Bapak amati, lihat apa? Ada yang akan ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Rasya. Nah, silakan Rasya bertanya. Pekerjaan beres selesai dengan apakah termasuk manfaat bersatu, Pak? Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Rasya. Ya, ini pertanyaan Rasya. Pekerjaan beres itu terasa ringan, apakah termasuk sikap bersatu? Itu pertanyaan dari teman kita itu Rasya. Nah, iya, itu jelas. Jadi manfaat sikap bersatu itu sangat banyak sekali, ya. Tadi sudah disebutkan ada pekerjaan yang berat itu terasa ringan. Nah, itu juga manfaat dari sikap bersatu. Kemudian pekerjaan yang banyak cepat selesai, itu juga termasuk manfaat dari sikap bersatu. Nah, selanjutnya ada yang akan bertanya, silakan. Ya, silakan satu bertanya. Baik, apa saja contoh-contoh keberagaman itu atau di lingkungan sekitar kita? Itu yang ditanyakan Sabir. Bagus ya, tepuk tangan Sabir. Nah, jadi contoh-contoh keberagaman itu seperti yang kita lihat di video tadi. Keberagaman itu banyak. Ada beragam suku bangsa, ya, beragam budaya, adat istiadat, ya, kemudian dari bahasa kita itu beragam, tidak sama. Bahasa orang Minang dengan bahasa orang Jawa juga berbeda. Nah, itu ya, baik, dan apa semuanya. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan bekerja kelompok. Jadi ada nanti kalian mengerjakan LKPD, Lembag Kerja Peserta Didik. Nah, bekerja kelompok lagi, ya. Nah, silakan, kelompok kan sudah ada, ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Silakan anak semuanya duduk per kelompok. Ini kelompok A, kelompok B di meja
ini kelompok A sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian nama kelompok, dibuat namanya. Kelompok A, nama kelompok A ada 5 orang, dibuat namanya nanti ya. Nah, yang berikutnya yang A, ada tujuan dari LKPD atau dari kalian mengerjakan tugas kelompok ini ya. Nah, itu ada tujuannya. Nah, tujuannya setelah mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menuliskan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dan kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Itu tujuannya. Kemudian yang B, langkah-langkah kegiatan. Ada nomor 1. Apa perintahnya nomor 1? Bacalah teks surat dari ponakan di bawah ini. Nah, baca teks surat itu dulu. Nah, silakan dibaca ya. Nah, kalau sudah lihat alamat belakangnya, balik nomor 2-nya. Apa perintahnya nomor 2? Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang pengaruh perubahan cuaca yang terdapat dalam teks surat di atas dan tuliskan pengaruh perubahan cuaca tersebut di bawah ini. Jadi di dalam teks surat tadi apa saja pengaruh perubahan cuaca yang terdapat dalam teks surat itu? Itu yang kedua soalnya. Kemudian yang ketiga nanti, diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang tanaman yang tumbuh subur dan daerahnya dan daerah asalnya yang terdapat dalam teks surat tadi. Nah, kalian baca teks surat itu, kemudian apa tanaman yang tumbuh subur, kemudian dari mana daerah asalnya. Masukkan ke dalam kolom ini. Ya, silakan bekerja. Nah, semuanya bekerja ya, dibantu kawannya. Nah, sudah. Kelompok A sudah. Nah, kelompok A sudah. Kelompok B sudah. Siap ya? Kelompok C? Sudah. Kelompok D? Sudah. Nah, sekarang kita presentasikan ke depan hasil diskusinya ya. Secara bergantian nanti setiap kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan. Nanti kelompok yang lain mendengarkan ya. Dengarkan, kemudian nanti berikan mungkin pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok yang tampil. Ya, kelompok A. Ya, silakan Rasya dan teman-temannya. Ya. Silakan kelompok Rasya dulu, kelompok A. Nah, silakan ya. Yang lain ke depan ya, perhatikan teman yang tampil. Nah, adil ya. Yang bagus. Nah. Nah, bersihkan nih. Oh. Nah, kan pas jalan aja Rasya. Nah, silakan. Yang jadi protokolnya Rasya. Ya Rasya ya. Rasya ya. Rasya jadi protokolnya. Silakan Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan perhatikan. Sayuran dan buah tidak bisa dipanen. Hujan yang turun deras menyebabkan kegerakan tanaman sehingga petani gagal panen. Ya, terus Tanaman yang tumbuh subur. Satu pohon satu daerah asalnya Papua. kalian dengarkan ya. Daerah Simak ya. asalnya Sumatera Barat. Ya. 3. Kopi daerah asalnya Jawa Barat. Ya. Lalu ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan ada dari pertanyaan untuk kelompok Rasya. Farid. Ya, silakan Farid, silakan bertanya. Kami dari kelompok C akan Coba berdiri yang bagus. mau bertanya pada kelompok A. Ya. Mengapa sayur dan buah banyak yang rusak? Ya, silakan bisa langsung dijawab. Siapa yang akan menjawab? Apa pertanyaannya tadi? Mengapa sayuran dan buah banyak rusak? Ya, mengapa
sayuran buah banyak rusak? Silakan jawab answernya. Sayuran dan buah-buahan banyak rusak karena hujan yang turun deras. Nah, ini sudah dijawab oleh kelompok Rasya ya. Itu karena hujan turunnya deras, makanya sayuran buah rusak kata kelompok A. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok A. Itulah hasil diskusi kami. Kalau tidak ada teman-teman yang mau bertanya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kita lihat penampilan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, kami dari kelompok B akan membacakan hasil diskusi. Silakan. Pengaruh perubahan cuaca pada teks berikut, yaitu hujan yang turun deras menyebabkan buah dan sayuran rusak, sehingga petani gagal panen. Tanaman yang tumbuh subur. 1. Pohon sagu, daerah asalnya dari Papua. 2. Padi, daerah asalnya Sumatera Barat. 3. Kopi, daerah asalnya dari Jawa Tengah. 4. Pohon durian dari Jawa Barat. 5. Bawang merah dan wortel dari Sumatera Barat. Itulah hasil diskusi kami. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, dari kelompok A mau bertanya pada kelompok B. Kelompok B. Iya, kelompok B. Apa saja pengaruh perubahan cuaca pada musim hujan? Bisa ya. Apa saja pengaruh perubahan cuaca pada musim hujan? Itu pertanyaan dari Paris. Ya, silakan kelompok B menjawabnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Pengaruh perubahan cuaca pada musim hujan seperti tidak bisa bermain di luar rumah dan tidak bisa menjemur pakaian. Itu jawabannya ya. Sudah ya. Ada lagi kelompok yang lain? Ada lagi pertanyaan? Silakan tanyakan Sabir. Ada lagi? Apa ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada saya Kalau tidak ada, saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun ada juga untuk kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Lalu coba perbaiki dulu pikirannya. Bagus ya. Silakan. Pengaruh perubahan cuaca di dalam teks surat yaitu hujan yang turun deras menyebabkan beberapa tanaman sayuran dan buah banyak rusak sehingga petani gagal panen. Terus? Tanaman yang tumbuh subur, pohon sagu berasal dari Papua. Kelompok yang belum Buah, siapa? wortel dan bawang merah berasal dari Sumatera Barat. Ya, enggak sih, mau dari tengah. 3. Kopi berasal dari Jawa Tengah. Ya. 4. Padi berasal dari Sumatera Barat. 5. Pohon durian berasal dari Jawa Barat. Ya. Itulah hasil diskusi Itulah kami. hasil diskusi kami. Ya. Kalau ada teman-teman yang ada bertanya, Ada ya, Lili. Lili silakan ditanyakan kepada kelompok C. dan kami dari kelompok A Mau bertanya? kepada kelompok C. Apa beta baru untuk pamannya dan tersirat tersebut? Jadi pertanyaan Lili, apa pesan Bayu untuk pamannya dalam teks surat tersebut? Ya, bagus pertanyaan dari Lili ya. Tepuk tangan dulu sebelum kita. Silakan kelompok C ya. Silakan dijawab atau ditanggapi. Kami dari kelompok C akan menjawab pertanyaan silakan, dari Lili. kelompok A. Pesan Bayu, jaga diri paman dan keluarga baik-baik di sana. Jadi jawaban dari
C sudah dengar ya ini. Nah, itu ya. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, silakan coba tanyakan kita pertanyaan dari teman-temannya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ada? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Kalau tidak ada, itulah hasil diskusi kami. itulah hasil diskusi kami. Kami tutup. Kami tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok D akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hujan yang turun deras menyebabkan beberapa tanaman sayuran dan buah rusak sehingga petani gagal panen. Terus Tentang tanaman yang tumbuh subur dan daerah asalnya. Tanaman yang tumbuh subur: pohon sagu daerah asalnya Papua, padi Sumatera Barat, kopi Jawa Tengah, pohon durian Jawa Barat, bawang merah berasal dari Sumatera Barat. Nah, sudah, silakan tanyakan kepada teman-teman. Itu hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan, Itu hasil diskusi kami. Kalau ada teman-teman yang pertanyaan dari teman-teman, silakan. silakan. Siapa yang mau tanya silakan. Ada pertanyaan? Sabir. Oh, si Argi. Argi yang bertanya. Silakan. Silakan Argi. Kegiatan Bayu dan keluarga dalam teks surat itu. Nah, jadi pertanyaan Argi, apa kegiatan Bayu dan keluarga dalam teks surat itu? Yaitu Argi. Ya, tepuk tangan untuk Argi. Nah, ya. Ya. Silakan dijawab oleh kelompok D. Silakan siapa? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Siapa menjawabnya? Iqbal. Nah, silakan Iqbal jawab. Saya akan menjawab dari kelompok D. Ya. Melindungi kebun sayur dan buah. Jadi kegiatannya kegiatan Bayu mengunjungi apa Iqbal? Kegiatan Bayu dan keluarga mengunjungi kebun sayur dan jadi kegiatan itu ya Argi sudah dijawab oleh kelompok D. Tepuk tangan dulu untuk kelompok D. Ya. Itulah hasil diskusi kami. Kalau tidak ada teman-teman yang mau bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kembali ke kelompoknya. Kita sudah menampilkan diskusi kelompok itu namanya. Jadi sudah semua kelompok menampilkan. Sudah Bapak lihat dan Bapak perhatikan semua kelompok bagus ya. Nah, bagus, tepuk tangan dulu. Semua kelompok bagus. Nah, jadi Bapak apalagi Bapak ulang kembali. Jadi pengaruh perubahan cuaca itu sangat sangat berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada musim penghujan ya. Kemudian ada pada musim cerah, kemudian ada musim mendung, kemudian ada musim panas dulu ya, musim panas ya. Jadi pengaruhnya itu banyak. Kemudian keberagaman ya, keberagaman itu di lingkungan sekitar juga banyak. Di sekitar kita beragam ya, beragam suku bangsa, bahasa. Nah, jadi banyak ya. Bahasa kita itu juga tidak sama. Misalnya bahasa orang Jawa dengan orang Minang itu agak berbeda caranya. Kecuali bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia satu. Nah, jadi walaupun beragam, itu tidak akan ada masalah. Ya, tidak akan ada masalah selagi kita bisa menghargai, menghormati. Nah, jadi kalau sudah saling menghargai dan menghormati, walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Itu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Jadi itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, selanjutnya silakan duduk kembali seperti awal tadi. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan duduk.
evaluasi. Ada di sini nanti ditulis nama, tulis nama masing-masing ya. Nama, kemudian kelas, kemudian baca soalnya ini, kemudian langsung isi di sini ya. Isi. Buat nama masing-masing, silakan langsung kerjakan kelas. Buat nama kalian masing-masing, kemudian kelas. Buat nama, kelas. Jaga lagi. Nanti habis waktu kita lagi, isi lagi. Buat nama. Sudah ada yang selesai? Yang sudah silakan boleh kumpul ke depan ya. Yang sudah boleh. Nah, jadi sudah selesai kita kerjakan soal evaluasi. Nah, jadi Bapak pesan di sini. Jadi kalau saat musim hujan, jangan kalian bermain-main di luar rumah, apalagi bermain-main hujan. Kan ada itu yang hobi anak-anak apa mandi dengan air hujan. Ada itu sudah tampak saja hujan turun itu mandi itu ya, mandi dengan hujan. Atau mungkin main sepak bola atau main sepeda ada air hujan. Nah itu akan menyebabkan nanti ya berpengaruh kepada kesehatan. Bisa kita kena flu, kemudian bisa demam, badan kita panas dingin. Jadi pengaruh perubahan cuaca itu terutama pada musim hujan itu sangat sangat banyak pengaruhnya. Juga pada musim hujan itu selain dari hasil pertanian seperti tadi sayuran dan buah banyak yang rusak sehingga petani itu gagal panen. Kemudian orang bekerja di rumah itu juga tidak bisa ya kalau musim hujan. Dan musim hujan itu biasanya makanan atau minuman yang hangat itu, ya, Asbi, itu yang hangat itu. Nanti itu Rahel, itu dulu. Jadi makanan dan minuman biasanya kalau hari hujan itu kita sukanya yang hangat itu, kalau hari hujan ya. Nah, kemudian tanaman ini juga berbagai ya, beragam jenis tanaman ini. Ada yang dari Papua. Ya, apa tadi contohnya yang dari Papua? Pohon sagu contohnya. Ada pohon durian, ya, ada bawang wortel, ada padi dari Sumatera Barat. Nah, ada lagi dari Jawa Tengah apa tadi itu? Kopi. Jadi sangat beragam jenis tanaman. Jadi walaupun beragam, baik suku bangsa, ya, agama, budaya, kita harus saling menghargai dan harus saling menghormati. Kalau sudah saling menghormati, itu hidup kita akan rukun. Nah, jadi tidak akan ada masalah. Yang penting kita saling menghargai, walaupun beragam kita. Ya, kalau sudah saling menghargai, maka kita persatuan kita akan terwujud itu. Nah, apa semuanya? Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup demikian ya. Jadi kita sudah mengerjakan diskusi kelompok, sudah mengerjakan soal evaluasi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menambah semangat dan menambah ilmu bagi anak-anak semuanya. Ya. Jadi Bapak tutup dengan membacakan Alhamdulillah.